Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di tahun ajaran baru anak-anakku sekalian kelas 12. Pada kesempatan ini di awal pertemuan kita coba untuk membahas bab pertama ya, kelas 12, yaitu mengenai listrik statis dan listrik dinamis, atau biasa kita sebut dengan elektrostatis. Oke, listrik statis dan listrik dinamis ini backgroundnya terlihat rangkaian lampu ya. Jadi pembahasan ini tidak terlepas dari konsep kelistrikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berdasarkan KD 3.2. Oke, listrik statis. Kita awali dengan listrik statis. Pada listrik statis, ini artinya listrik yang diam. Seperti apa listrik yang diam? Listrik statis itu berarti menandakan bahwa pada aliran arus listrik itu terdapat muatan. Makanya dalam listrik statis ini nanti akan kita bahas bagaimana muatan yang ada di komponen listriknya. Nah, muatan listrik itu ada dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif ini disebut proton dan muatan negatif disebut elektron. Nah, bagaimana kalau dua muatan ini bertemu? Maka, jika muatan positif dengan muatan negatif ini bertemu, atau muatan yang tidak senama, maka muatan ini akan mengalami gaya yang disebut gaya listrik. Gayanya itu bisa tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Nah, yang menjadi catatan untuk muatan yang senama atau yang tidak senama ya. Nah, ini ada muatan positif dan negatif, berarti tidak senama. Maka akan terjadi gaya listrik saling tarik-menarik. Nah, itu ya, proton dengan elektron ketemu nih muatannya, maka dia akan saling tarik-menarik. Sehingga besarnya gaya listrik atau biasa disebut dengan gaya Coulomb itu dituliskan dengan persamaan F sama dengan K, konstanta, ya. Q1-nya adalah muatan listriknya dalam satuan Coulomb, Q2-nya adalah muatan listrik yang kedua, ya, dalam satuan Coulomb per R kuadrat. R kuadrat ini menunjukkan jarak antara kedua muatan. Artinya, jarak kedua muatan ini mempengaruhi besar kecilnya gaya interaksi antara kedua muatannya. Kalau dia semakin jauh muatannya, maka sehingga gaya listriknya ini akan semakin kecil. Tapi kalau dia semakin dekat, ya, R-nya semakin kecil antara dua muatan ini, maka gaya listriknya akan semakin besar, ya, baik gaya tariknya atau gaya tolaknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu medan listrik. Nah, medan listrik ini menunjukkan daerah di sekitar aliran listrik. Artinya, kalau pada suatu rangkaian listrik ada aliran listrik, ya, atau disebut rangkaian tertutup, ya, maka akan terjadi medan listrik. Medan listriknya itu menunjukkan seberapa besar kekuatan di daerah medannya. Nah, besarnya ini medan listrik ini E sama dengan K Q per R kuadrat, ya. E ini adalah medan listriknya. Kalau semakin jauh kita berada di titik sumber listrik tersebut, maka medan listriknya akan semakin kecil. Tapi kalau seandainya kita semakin dekat, maka medan listriknya akan semakin besar, ya, karena E dengan R dengan jarak, R-nya ini adalah jarak, ini berbanding terbalik.
Q-nya adalah muatannya dan K adalah konstantanya. Besarnya K itu sudah ditetapkan. Ketetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, subpokok selanjutnya yaitu mengenai listrik dinamis. Kalau tadi listrik statis adalah listrik yang diam. Pada listrik yang diam itu terdapat yang kita lihat adalah muatannya. Bagaimana muatan itu muatan positif kah atau muatan negatif kah? Kalau muatan positif, jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatif ini sama, maka akan akan menghasilkan muatan yang netral atau yang disebut dengan netron, ya. Jadi muatan itu bisa netral karena muatan positif dengan muatan negatif itu sama jumlahnya. Itu pada listrik statis atau listrik yang diam. Nah, komponen pada listrik statis nanti akan kita pelajari. Oke, selanjutnya yaitu subpokok yang kedua, listrik dinamis. Ini listrik yang mengalir. Nah, untuk listrik dinamis ini sebenarnya penerapannya ini sangat simpel karena ini ada di kehidupan kita sehari-hari dan sering kita lihat dan kita manfaatkan, kita gunakan. Nah, terlihat di gambar ini ada sebuah rangkaian listrik, kemudian rangkaian listrik yang terlihat di sini ada sumbernya, kemudian ada titik yang bergerak, ini menunjukkan ada arus listrik, ya, ada arus listrik, kemudian ditandai dengan nyalanya lampu. Artinya lampu ini bisa saja menyala ataupun redup, ya, ataupun mati, ya, itu tergantung dari sumber listriknya, ya. Kalau dia terpasang, tertutup, ya, terpasang, tidak putus, maka ada aliran arus listrik, ada muatan yang mengalir di sini ke lampu. Nah, muatannya dari sumber listrik ini, ya, kita anggap aja sumber energinya, sumber energi listriknya ini terdapat pada baterai. Baterai itu kalau kita lihat ada muatan positif dan muatan negatif. Ada muatan proton dan juga elektron. Nah, muatan listrik itu akan keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Jadi yang tanda merah ini menunjukkan muatannya keluar, ini berarti positif, ya. Kemudian bergerak ke lampu dan masuk ke muatan negatif. Oke. Nah, ini ada beberapa indikator yang mungkin nantinya akan kita bahas satu persatu, ya, mengenai arus listrik, konsep hukum Ohm, konsep hambatan listrik, ya. Kemudian bagaimana menghitung nilai hambat pengganti, nilai kuat arus, baik arus yang bercabang ataupun tidak. Kemudian menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup. Nanti ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Oke. Nah, di sini ada peta konsep dari listrik dinamis. Yang pertama, kita menentukan arus listriknya, ya. Nanti akan ditandai dengan simbol arus listrik itu adalah I. Kemudian yang kedua, pada listrik dinamis atau listrik yang bergerak, yang mengalir, itu ada hambatan jenisnya. Jadi jenis dari penghantar listriknya itu, misalnya bahannya dari tembaga atau aluminium, itu akan berpengaruh terhadap nilai hambat jenisnya, ya, hambat jenisnya dan hambatannya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm ini, nah, kalau dilihat pada hukum Ohm itu akan kita bahas mengenai rangkaian dengan hambatan. Jadi besar kecilnya nilai hambatan itu tergantung dari hambat jenis bahannya dan juga sumbernya pastinya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu hukum 1 Kirchhoff. Nanti untuk hukum 1 Kirchhoff ini berkaitan dengan rangkaian listrik, apakah dia bercabang atau
lebih dari 2 cabang atau lebih gitu ya. Kemudian untuk rangkaian hambatan, ini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian yang sering kita gunakan di rumah-rumah kita, ya, itu kita bisa menandakan dengan nyalanya lampu itu, apakah lampu ini atau rangkaian ini dipasang secara seri atau paralel. Karena nilai hambatan pada rangkaian seri dan paralel ini akan berbeda. Ya, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Maka dari itu, rangkaian seri dan paralel ini bisa kita pilih ya, mana rangkaian yang tepat untuk bisa kita gunakan di rumah kita, instalasi listrik di rumah kita ya. Kalau rangkaian nilai hambatannya kecil, untuk bisa menghasilkan arus yang besar, maka apakah kita bisa pilih yang seri atau yang paralel? Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu menentukan arus listrik dan juga arus elektron. Nah, dilihat di sini, kalau tadi saya sudah jelaskan mengenai muatan listrik itu akan keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif, ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi tanda garis yang lebih panjang ini menunjukkan positif atau proton. Tanda yang garis lebih pendek ini menunjukkan elektron atau muatan negatif. Dia akan keluar dari positif masuk ke kutub negatif, gitu ya. Nah, di sini yang tanda putih ini menunjukkan rangkaian ini bisa disambung atau diputus. Kalau seandainya rangkaiannya terputus, maka akan ditandai dengan matinya lampu. Artinya lampunya nggak akan nyala karena arus listriknya ini nggak mengalir ya, diputus di sini. Ini biasanya kita gunakan dengan saklar ya, pemutus arus. Kemudian yang selanjutnya, rangkaian itu dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Nah, ini ditandai dengan saklar yang tertutup dan saklar yang terbuka. Ini saklarnya terbuka, ini saklarnya tertutup. Kalau saklarnya tertutup, maka dia akan bergerak nih muatan listriknya. Tapi kalau saklarnya terbuka, ya dia nggak akan bergerak muatan listriknya, gitu ya. Walaupun sumber energinya itu besar, ya, baterainya dengan tegangan yang besar misalnya. Tetap saja kalau dia diputus di sini, ya nggak akan ada arus listrik yang mengalir ke lampu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm ini berkaitan dengan tegangan. Nah, tegangan itu ditandai dengan V. Kemudian arus ditandai atau simbolnya adalah I. Dan hambatan ditandai simbolnya adalah R. Jadi pada hukum Ohm, biar lebih memudahkan kalian, hukum Ohm itu kita ingatnya VIR aja, VIR. Jadi V itu adalah tegangan, I adalah arus listriknya, dan R-nya adalah hambatan. Itu ya. Oke. Nah, ini bisa kalian pakai kalau seandainya salah satunya kita mau cari ya nilainya, nilai arusnya atau nilai tegangannya ataupun nilai R-nya, kamu bisa gunakan rumus yang tertera di sini. Oke, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai hambatan pada kawat, yaitu R sama dengan Rho L per A. Nah, R di sini itu adalah nilai hambatannya. Jadi nilai hambatan itu tergantung dari hambat jenis bahannya. Hambat jenis itu menunjukkan bahan penyusun bahan penyusunnya, bahan penyusun kawatnya gitu ya. Kawatnya itu bisa berupa tembaga, aluminium, atau
bisa juga perak gitu ya. Nanti akan kita bandingkan mana yang nilai hambat jenis kawatnya, hambat jenis bahannya lebih kecil ya. Kalau hambat jenis kawatnya itu akan lebih kecil, maka akan mempengaruhi nilai hambatannya. Nah, kalau hambatannya itu kecil misalnya ya, kita menemukan arus nih, bukan menemukan arus, tapi ingin mendapatkan arus yang besar ya, ingin mendapatkan nyala lampu yang terang, maka hambatannya itu kita minimalis ya, kita minimalis agar arusnya itu besar untuk sampai ke lampu tadi ya. Nah, maka antara hambatan dengan arus ini berbanding terbalik. Kalau hambatannya besar, maka arusnya kecil. Tapi kalau hambatannya kecil, ya kita buat kecil, maka arus yang mengalir itu akan besar, begitu ya. Dan antara tegangan dengan arus itu sebanding. Oke. Nah, ini adalah salah satu hambatan resistor. Nilai hambat resistor itu ditandai dengan warna. Jadi kalau kamu perhatikan komponen listrik, komponen elektronika yang biasa kita sebut dengan tahanan atau resistor, ini ditandai dengan pita warna. Dari setiap pita warna ini punya nilai ya. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan nilai hambatan atau tahanan 1 ohm, 10 ohm atau 100 ohm ya, ini tertera pada tabel yang sudah saya tayangkan di sini. Nilai warna coklat, merah ya, hijau ya. Jadi hijau itu biar memudahkan kalian, hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu, putih, emas, dan juga perak. Dan ada nilai toleransinya. Jadi nilai toleransi itu biasanya ada di emas ataupun perak gitu ya. Nah, ini untuk membaca nilai tahanan hambatan resistor. Nah, ingat resistor itu adalah komponen yang ada di elektronika. Jadi barang-barang elektronik itu pastinya ada salah satu atau dipasang resistor ya. Nanti untuk menandakannya besar kecil tahanannya itu kamu bisa baca kodenya lewat pita warnanya. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan dengan pembahasan ini, penjelasan lewat media online ini, kalian bisa pahami. Untuk selanjutnya, kita coba untuk mencoba memahami soal ya dari contoh soal yang saya akan berikan dan juga latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.